Ke Bung Karno ini. Bung Karno ya. Nah, tentang cerita ini ya, katanya Bung Karno itu ketika mau dibunuh bisa menjadi banyak, ya kan? Nah, pendapat Eyang seperti apa ini? Iya, memang betul ya. Jadi Bung Karno itu pada waktu sholat Id ya itu yang membunuh itu kan nggak mungkin nggak pakai taktik. Pasti. Misalnya ini Bung Karno, mesti grup dia itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, kelilingi lah. Paling tidak radius berapa itu orang mereka. Benar. Yang nembak di sini untuk nembak Bung Karno di sini. Lah kok bedil peluru aja tek 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 ngena yang sampean lo coba. Ya karena apa? Karena orang itu kalau sudah pilihan Tuhan untuk memimpin zaman terakhir itu pasti penuh dengan keistimewaan. Kalau bahasa leluhur dulu dikatakan wahyu. Wahyu itu tidak bisa dibeli ya. Pimpinan dan pemimpin itu lain. Kalau pimpinan hasil atas dasar coblosan ya. Tapi sekarang itu sudah bukan rahasia umum ya. Coblosan itu kalau nggak duitnya ya orang nyoblos ya toh. Dan itu aja masih pinter mereka deh. Pinter, saya tuh tahu persis. Data saya kumpulkan ya. Ada begini. Calon seorang A, calon presiden gitu misalnya ya. Dibagi, pengikutnya suruh keliling ke desa-desa. Jangan ikut pemilu, jangan ikut pemilu, jangan ikut pemilu, jangan ikut pemilu. Lah orang kita lah nggak ikut pemilu itu di rumah saja. Ikut taktik apa? Supaya nggak datang ke TPS. Setelah datang ke TPS surat kan masih butuh. Diam-diam dia sewa pabrik ya, dia pabrik atau membeli pabrik bila perlu untuk nyoblosi gini loh dek, jeglek-jeglek gini loh. Ini nggak bisa kita biarkan terus. Itulah yang menghasilkan pemimpin. Ya, pimpinan pemimpin karena hasil rekayasa dari otak itu tadi. Negara nggak bisa diatur dari itu. Negara harus diatur oleh wahyu. Oleh karena itu kita tunggu lahirnya seorang pemimpin. Dulu rame-rame di sini ada tentang Satrio Pinile, Satrio Piningit lah. Dari ribuan Satrio Piningit mungkin termasuk yang merasa Bung Karno tadi itu ya, nanti akan satu yang terpilih. Satu yang terpilih. Karena tugas kita itu adalah mempancasilakan dunia. Dan Pancasila ajaran Bung Karno ini saya mendapat apresiasi dari Vatikan. Ya, buku saya ini mendapat apresiasi dari Vatikan. Doakan saja. Apresiasi kelihatannya saya mau disembadani Romo Jati itu membuat apa? Tujuan saya satu, membuat stasiun televisi. Tempatnya di mana? Di Pandaan. Ya. Karena kalau Pandaan itu Indonesia darat utara bisa semua, tapi kalau di Malang ini nggak bisa, ketutupan Gunung Gebuk itu. Benar. Yang kedua, saya pengen membelikan daerah-daerah itu adalah kepentingan untuk memelihara leluhur-leluhur dulu babat pertama kali, yaitu sumber-sumber, candi-candi. Harus dipelihara dengan baik, itu lah ya. Harus dipugar lagi. Gitu. Iya, harus dipelihara dengan baik karena itu warisan leluhur itu seperti misalnya di Malang ini, Dek. Di Malang ini ada Dworopolo II, tingginya 3 meter. Itu adalah pintu gerbang kerajaan pertama kali di dunia. Pertama kali. Adik-adik kalau pulang nanti di syuting itu atau bila perlu saya kirim gambarnya, saya ada. Tingginya 3 meter. Itu berdirinya kerajaan itu di atas di lereng Gunung Arjuna sana, berdirinya kira-kira tahun 100 Masehi. 100 Masehi. Jadi kerajaan itu berdiri setelah Atlantik tenggelam, laut ke permukaan. Kalau di wayang disebut Goro-Goro itu ya. Tenggelamnya Atlantik itu. Tenggelamnya Atlantik. Nah, saya terima kasih sekali ini. Terima kasih kepada Romo dari Vatikan. Khususnya Romo Benedictus ke-16 yang mempresiasi, dan ini buku saya yang tipis ini kelihatannya sudah mejeng di perpustakaan di sana ya. Dan ini saya masih saya lampiri kitab suci 1 kontainer ya, kitab suci 1 kontainer dan ilmu politik 1 kontainer. Saya ringkas jadi 1 lembar. Ikut Tuhan jalannya ini, ikut setan jalannya ini.
Enak toh. Lah buat apa hidup kita kok kesel gara-gara sinau iki sok ning neraka ki piye surga piye sok diasap karo sing gawe urip. Lha kita tuh ciptaan beliau diasap, enggak ada itu. Enggak ada berarti. Enggak ada. Surga neraka itu ya waktu hidup ini. Di dunia ini. Di dunia ini. Kalau sampean tuh sering berbuat salah, ya karmanya kena kepada sampean. Berarti enak gak enak itu yang sebenarnya. Ya seperti ini. Oke yang. Ya, nah itu G. Apalagi, Mas? Ini bicara tentang bukan rahasia umum lagi ya, yang ya. Ini kan Bung Karno, terkait Bung Karno. Kenapa Bung Karno itu dikenal sebagai presiden yang banyak istrinya? Ini tanggapan jenengan pripun nih? Saya apapun yang buat Bung Karno sanggup positif terus. Positif terus ya. Karena satu dunia itu hanya beliau, ya toh. Dulu ada raja itu selalu istrinya banyak. Ya. Kenapa sih? Ya memang namanya orang energik, wonge ganteng, wonge hero gitu kan mesti nuwun sewu nggih, mesti semangatnya tinggi. Semangat tinggi itu getaran darahnya kuat. Kalau getaran darahnya kuat logikanya ya, punyanya itu kan juga sering get up gitu ya. Itu logis, rasional ya. Tidak rahasia lagi. Beliau ganteng, beliau pinter. Siapa yang tidak kena magnet daya tariknya beliau? Satu. Yang kedua, beliau kawin itu adalah dalam rangka politik juga. Makanya yang terakhir kan dijelek-jelekan dengan Ratna Sari Dewi itu adalah agennya Amerika, dengan ini agen. Itu tidak benar semua. Bung Karno kawin dengan Ratna Sari Dewi itu dalam rangka supaya Jepang itu mengembalikan utang kesalahannya terhadap Indonesia. Berapa yang dirampas oleh Jepang pada waktu tahun 44-45 itu? Besar deh. Ya. Saya saksi meskipun saya masih lahir ya. Karena apa? Pada waktu saya lahir seminggu setelah Mas Guntur. Lahir saya itu bulan November jam 11 malam tanggal 11 waktu itu ya. Terus Jepang pinter, Jepang keliling dengan membran gitu ke kampung-kampung. Ayo semua lampu dimatikan semua, karena nanti Amerika akan ngebom Pulau Jawa. Kalau kita hancur bagaimana? Ya orang desa takut toh. Sampai pada waktu saya lahir itu ublek di desa ditutupi kukusan. Yang cerita ini ibu saya yang ibu saya cerita lahirmu dulu tuh lucu loh, semua pada sembunyi, semua ditulungi orang 3 itu pikun semua putri. Nama ibu saya Suyi, cantik Jepang gitu ibu saya. Terus ayi tadi bayi ini tak tekek tak patenan gitu. Jadi kalau saya diceritain itu ya nangis ya guyu gitulah. Pada waktu itu kenapa lampu dimatikan? Ternyata Jepang tuh mencuri harta kekayaan yang ada di Indonesia ini. Coba bayangkan. Kalau berlian itu segini, berapa harganya? Berlian segini. Pada di keraton itu punya berlian tuh gede-gede. Sekepal itu dirampas Jepang, dibawa. Tapi leluhur tidak tinggal diam. Dibawa kapal ke sana, tenggelam. Sekarang ada di tengah-tengah di antara Sulawesi dan antara Kalimantan sana. Nanti kalau sudah waktunya kita tarik kembali. Itu ya. Dan Jepang lawan Bu Ratna Sari Dewi itu dalam rangka supaya Jepang membayar utangnya. Kalau tidak akan dicatat selamanya oleh Bung Karno. Berarti pendekatan diplomasi gitu ya? Pendekatan diplomasi. Lalu Jepang membangun bendungan Karangkates, bendungan Jatiluhur itu ya. Karangkates. Makanya pada waktu peresmian bendungan Karangkates yang meresmikan saya, dalang dulu di sana lakonnya Romo Tambak gitu. Jadi masih di dasar itu, belum ada airnya. Terus baru dibuat, baru gitu ya. Berarti terkait pernikahan Bung Karno itu semua itu ada landasan, ada dasarnya ya. Iya, terus Indonesia Nusantara ini ya. Bung Karno itu juga ya seperti orang biasa, nomor sewu, Buinggit. Dengan Buinggit kan nggak kegungan putra, ya toh. Pernah Buinggit itu cemburu sama Bung Karno. Pada waktu Bung Karno mulai ngelirik Bu Fatma itu, pernah dilempar piring Bung Karno itu. Kalau cerita itu lucu gitu. Jadi menarik juga ya cerita pribadi seorang Bung Karno itu ya. Oke, yang
bagaimana Eyang menjelaskan seorang Bung Karno sebagai satrio Pinandito Sinisihan Wahyu di akhir hidupnya bisa menderita dan dibunuh di Wisma Yosa, di Wisma Yaso ya? Yaso. Ada yang berpendapat itu bukan Soekarno yang asli. Itu menurut Eyang sendiri seperti apa itu? Enggak, tetap Bung Karno yang asli ya. Konsekuensi logis dari pimpinan kelas dunia atau kelas nasional umumnya selalu mengalami peristiwa itu umumnya ya, apalagi Bung Karno yang kelas dunia. Benar. Dan pada waktu peristiwa 1965 itu Amerika ikut campur. Makanya setelah pimpinan Orde Baru, sebenarnya pimpinan Orde Baru itu justru tangan Amerika untuk menggulingkan Bung Karno. Dan waktu itu baiknya CIA, ya baiknya Amerika, CIA, agen Central Intelligence of Amerika ya, CIA ya. Itu kalau peristiwa itu sudah terjadi 5 tahun, peristiwa itu dibuka di umum lah. Di situ diterangkan ya, pada waktu Bung Karno itu diusir dari istana, betul-betul diusir. Karena Bung Karno digranat tidak mati, ditembak tidak mati, disuruh melihara dokter hewan, wanita dokter hewannya itu ya, disuntik terus sampai nuwun sewu bengep gitu, bengkak gitu ya, bengkak lah. Terus pada waktu itu Bung Karno senengannya kan nasi pecel ya. Mbak, saya tuh kok pengen nasi pecel ya, pinjam uang 1.000 aja ada. Saya pengen 1.000 rupiah waktu itu. Nggak ada, tinggal 1.000 untuk pasien yang lain. Sampai segitu. Dia itu disiksa, bukan tersiksa, disiksa. Dan itu adalah Orde Baru, itu adalah antek Amerika. Dan Amerika nanti kalau tidak nebus dosa Amerika nanti kan hancur. Wong Jawa ki malati deh, Sekarang pusaka kita sudah, saya akan datang ke Amerika nanti. Kalau Amerika mau mengembalikan pusaka Majapahit yang ada di sana, saya bawa pulang ke sini, Amerika saya jamin